Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Jakarta, Ustadz. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Silakan. Begini Buya, sebelumnya saya mohon ampun kepada Allah. Nah, dosa saya begitu besar. Begini Buya, saya bertengkar dengan suami saya karena chat dengan wanita lain. Tapi ternyata saya salah paham Buya. Posisi saya sedang hamil, jadi saya sangat sensitif Buya. Saya mengancamnya dengan menodongkan pisau ke diri saya. Saya sudah menyayat sedikit tangan saya dengan pisau Buya. Tapi berhasil dirembut suami pisaunya Buya. Saya juga menodongkan gunting ke diri saya dan berhasil direbut suami saya Buya. Semua alat-alat benda tajam akhirnya diumpetin sama suami saya Buya. Lalu saya mau ngapain lagi bingung, akhirnya saya percobaan beberapa kali gantung diri Buya. Setelah itu saya dikuncikannya di kamar Buya bersama dia agar saya tidak macem-macem Buya. Dan terakhir saya naik ke atas tangga Buya setinggi 2 meter yang hanya cukup untuk menapak kaki saya. Sesekali saya mengayunkan kaki saya Buya dan terus memaksa suami saya untuk mentalak 3 saya. Akhirnya dengan berat hati suami saya mengucap, baik saya cerai kamu 1, saya cerai kamu 2, saya cerai kamu 3 sambil menangis Buya. Lalu saya turun dari tangga dan saya bertanya, apa benar kamu mentalak saya? Katanya tidak Buya, karena hanya takut saya dan janin saya kenapa-napa, sedangkan ini janin kami yang sudah kami tunggu selama 6 tahun. Saya kan punya gangguan kecemasan Buya. Dan saya baru mengurus saudara saya yang selingkuh juga Buya. Jadi saya emosi Buya. Itu apakah jatuh cerainya Buya? Kata saya sudah bertanya ke beberapa ustadz, katanya itu cerai al-mukroh yang tidak terjatuh cerainya Buya. Mohon Buya sarannya Buya. Terima kasih Buya. Anda itu? Baik, lanjut. Sudah? Sudah Buya. Baik, yang pertama adalah kan biasa punya perbuatan yang membahayakan diri Anda bukan saja di dunia. Itu membahayakan di akhirat. Membunuh diri adalah alamat lepasnya iman, seolah-olah tidak punya Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahannya. Dan dosa sangat besar. Ini membahayakan diri, makanya jangan sok main-main, ngancam bunuh diri dan sebagainya. Kalau ternyata sampai mati beneran, naudzubillah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Dilarang kita menyakiti diri sendiri. Membuat kehancuran bunuh diri adalah dosa besar. Sebagai ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan memang ada pengampunannya. Tapi sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak bisa jadi maknanya adalah karena waktu bunuh diri dia sudah tidak punya Tuhan. Kalau punya Tuhan dia nggak akan melakukan itu. Jadi intinya bunuh diri adalah dosa yang sangat besar. Jangan siapapun main-main melukai tangannya dan sebagainya. Melukai tangannya dengan pisau dan sebagainya. Infeksi sampai mati. Termasuk wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Kalau hanya urusannya harta hilang dan sebagainya. Jangan sampai iman hilang. Suami hilang, jangan sampai iman hilang. Istri hilang, jangan sampai iman hilang. Calon pasangan nggak jadi, jangan sampai iman hilang. Ini harus diwaspadai. Jangan main-main urusan dosa besar. Membunuh diri adalah dosa besar. Melukai saja sudah dosa. Melukai, membuat sakit adalah dosa. Membuat diri kita sakit dosa.
Belum lagi ada perut di dalam diri Anda. Tapi Allah Maha Kasih menyelamatkan Anda punya suami yang soleh. Suami yang berusaha untuk menghalangi. Apalagi setelah itu Anda sadar itu tidak benar. Kepada para istri semoga dijaga oleh Allah. Kalau seandainya suaminya benar-benar misalnya orang yang tidak baik dan seterusnya. Enggak boleh ketidakbaikan suami menjadikan istri bunuh diri. Itu kan nasib buruk. Sudah suaminya enggak baik, dianya harus masuk neraka. Kan enggak baik. Akan tapi hendaknya merasa punya Tuhan. Tidak boleh putus asa seperti itu. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jangan sampai ada coba. Kemudian di sisi lain, itu akan menjadikan kurang, apalagi kalau suaminya orang yang beriman. Itu akan menjadi kurang cinta. Karena apa? Menemukan pasangannya tidak beriman. Kropos iman cintanya. Dia memandang, loh kok istriku begitu? Sampai mau bunuh diri, ini kan melakukan dosa yang sangat besar. Itu runtuh. Sehingga hanya masalah sayang saja. Tapi cinta yang sejati sudah runtuh. Kenapa? Kok gampang banget ya menghabisi, bunuh diri dan sebagainya. Itu kan dosa sangat besar. Sebetulnya itu mengurangi cinta kepada pasangan. Keputusasaan itu kan bagi orang yang beriman kok segitunya ya. Apalagi itu bohong, itu fitnah dan sebagainya. Tapi tidak perlu kita berperilaku yang menunjukkan keroposnya iman. Keroposnya iman itu adalah tidak punya Tuhan, atau sudah tidak merasa bisa ditolong, atau merasa Allah tidak bisa menolong dia. Itu kan membahayakan. Jadi kita harus paham dulu dari sisi ini. Kemudian, jika ada orang mencerai istrinya dalam keadaan terpaksa. Terpaksa ternyata ada dua disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dipaksa. Jika kau tidak cerai istrimu akan aku tembak. Betul itu, yang nembak beneran kelihatan senjata di depannya. Dan memang ada permusuhan dan dendam marah. Kemudian dia mencerai, maka tidak jatuh cerai. Atau ada tanda-tanda seperti itu. Seorang wanita yang menuntut sampai ada tanda-tanda kayak mau bunuh diri, luka, sampai mau banting sana dan sini. Yang jelas Anda harus sadar, wahai hamba yang ditolong oleh Allah, husnudon kami, Anda itu solehah. Kalau tidak, enggak ditolong oleh Allah sampai Anda masih hidup. Yang lain jangan coba-coba. Kalau bablas mati, neraka nanti. Nah, adapun perilaku Anda memang menakutkan. Sampai Anda di atas 2 meter, itu ya lumayan. Orang sehat saja bisa patah kaki itu, apalagi ada perut di dalam janin perut Anda. Sementara suami juga mikir ada bayi dan sebagainya. Anda memaksa, lalu suami menjatuhkan cerai. Asalkan cerainya sesuai yang Anda minta, maka tidak jatuh cerai. Contohnya Anda minta 3, lalu dia ngasih 3, tidak jatuh cerai. Tapi kalau dia nawar 1, jatuh cerai. Mungkin Anda minta 3, kok kasih 2, jatuh cerai. Maka dikembalikan. Kalau memang Anda minta 3, berarti dia minta sesuai. Sebab kalau sudah nawar itu namanya bukan dipaksa lagi. Tapi dengan catatan, menurut dugaan suami Anda memang betul mau menghabisi diri Anda. Kalau suami Anda menganggap, wah ini guyonan nih, nggak mungkin deh, itu jatuh cerai. Karena ancaman itu kan syarat ancaman itu akan mewujudkan orang yang mengancam atas ancamannya. Dan dia mau melaksanakannya. Sudah di atas tangga, tinggal kepalanya aja nyungsep ke bawah. Ini benar-benar kalau menurut suami, dalam dugaan suami bahwasanya Anda betul mau menghabisi diri Anda dan janin dalam perut Anda akan juga sirna, maka seorang suami menjatuhkan cerai tidak jatuh karena ini bentuk paksaan. Bentuk paksaan, tapi dengan catatan suaminya tidak nawar. Cerai saya 3, iya deh 2, oh jatuh 2. Nah, cuman kalau jatuh 2 nanti tinggal rujuk saja masa iddah, aku kembali, rujuk selesai. Seperti itu. Jadi kembalikan suami Anda katanya mencerai 3 tadi. Betul kata Ustadz yang Anda tanya, memang tidak jatuh cerai karena apa? Ancaman Anda, ancaman menghabisi diri Anda sendiri. Tapi yang lain jangan main-main kayak begini. Diiyai sama suami itu terserah lo. Wah kacau. Mati. Dan sebagainya. Jadi jangan cari solusi yang terbaik.
Jangan sampai ada wanita-wanita yang seperti itu. Kemudian di sisi lain, permasalahannya adalah yang harus kita antisipasi jauh-jauh. Maka kami himbau, Anda suami, jangan Anda pengen tahu isi HP istrimu, dan wahai istri, jangan Anda pengen tahu HP suamimu. Sebab antara setiap orang punya rahasia. Seperti rahasia, mohon maaf, rahasia dengan ibundanya, rahasia dengan kakaknya. Kalaupun Anda pengen melihat harus atas restunya. Hari ini HP untuk menyimpan. Saya punya rahasia dengan kakak saya, obrolan pribadi. Yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, kan begitu. Saya dengan ibunda, dengan ayahanda, dan seterusnya. Apalagi mungkin suami Anda adalah seorang tokoh, ada seorang curhat tentang masalah pribadi. Apalagi masalah aib. Tiba-tiba istrinya buka-buka, istrinya ikut melihat aibnya orang, nggak boleh. Jadi waspada. Nah, bisa jadi kesalahannya Anda suka ngintip handphonenya suami. Sehingga fitnah. Kadang-kadang temannya itu teman pondok, kadang-kadang ngaco juga guyonan. Ini ngaku-ngaku jadi perempuan, pengen bikin aneh-aneh, ada. Akan tapi ketahuilah bahwasanya hidup rumah tanggamu harus dibangun atas dasar bisa dipercaya. Anda sebagai suami jadilah suami yang bisa dipercaya. Anda sebagai istri jadilah istri yang bisa dipercaya sehingga muncul saling percaya. Seperti itu ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi seperti itu jawabannya. Akan tapi kalau memang ada, tolong nomor teleponnya. Saya pengen detailnya lagi. Waktu mencerainya tadi itu. Kalau memang mencerainya Anda minta 3 lalu dicerai 3, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau Anda minta 3, dia mencerai 2, jatuh 2. Baru setelah itu tinggal rujuk saja. Tinggal 1 lagi nanti. Rujuknya gampang. Aku damai. Yuk damai yang rujuk. Oke, beres. Asalkan belum selesai masa iddah. Kalau dalam keadaan Anda, selagi Anda belum melahirkan. Tapi kalau setelah melahirkan, tidak ada lagi rujuk kecuali dengan cara akad baru dengan saksi dan juga wali. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.